warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa ala sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian Allah, sebulan kula mboten manggi panjenengan. Sebulan kemarin Ustaz Abdurrahim Said menghubungi saya, Radik tolong saya tugas ke Jogja untuk nanti Rabu malam Kamis panjenengan yang isi, nanti pekan berikutnya saya yang isi. Oke, monggo siap. Ustaz Abdurrahim Said kebetulan Wakil Ketua PDM di bidang Majelis Takbir dan Tarjih. Saya termasuk anak buahnya karena di Majelis Takbir. Alhamdulillah ronggal ya sendiko dawuh. Nah niki wau panjenengan bersani kula bolak-balik kok sentlap-sentlop. Niku penyakit wong tambah usia. Kita ingat bahwasanya sewaktu-waktu kula panjenengan niku mesti gak ada yang ngoten niku. Dawuhipun para pini sepuh nek pun yuswane swidak munggah napa malah pun 70 gadah penyakit 8B. Pertama kali beler. Itu tidak penyakit, bukan penyakit ya. Jadi ada sifat kayak orang tadi beler. Kalau di dalam mriki salat sunat tahiyatul masjid tidak apa-apa. Begitu masuk ke pengimaman langsung beler. Ya, jadi beler, langsung bawel, budek, blawur, itu penyakitnya orang tua. Kadang-kadang nek yang sepuh iki perlu dipun pahami kangge kula panjenengan yang sudah semakin tua. Nek putrane matur ten kula panjenengan rada alon disentak. Bapak itu kowe sepuh rada budek ning ngomong sing banter. Nah, maka dibantu ke didik. Wes cedhak jadi sentak-sentak, lahir tuwek kok sentak-sentak. Jadi salah tok yang sana. Kados kula ngoten iki kadang-kadang sebelum beler ngoten iki wahid dhisik. Dan itu harus kita sadari kalau sudah semakin usia tua begitu itu. Kurang sari, kurang istirahat, kurang tidur. Wahing terus. Nek kula niku mboten karena kurang tidur. Jadi penyakit ya. Kula niku diantaranya suka bersin terus beler. Makanya waktu pakai masker kula tok seneng nih. Nek beler gak ketok. Tapi dinikmati apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita nikmati, kita syukuri. Alhamdulillah isi beler tok. Nek liyane beler lebih parah kan karena malih. Kadang kula niku isin dengan bertamu nih. Kados niku masjid niku masuk sampai sholat selesai tidak apa-apa, berdoa tidak apa-apa. Tapi begitu masuk pengemat langsung sentrup-sentrup. Alhamdulillah betul nggih wahing. Itu diantaranya nyonya kula. Nek tugas imam atau khotib, sing paling diwedeni nek wahing di atas mimbar. Sing jarene nek donga Mas sampean munggah mimbar iki aku ndongane meritil terus jok sampai Gusti Allah maringi wahing ning sampean. Lak lucu di mimbar terus bersin terus. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah moga sampai nanti tidak ada bersin-bersin waktu bertugas menyampaikan dakwahnya. Alhamdulillah. Moga kita mulai bersama malam hari ini masih masalah akhlak ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian Allah. Tempo hari kita sudah paham bahwasanya akhlak kepada Allah itu ada 10. Pertama, akhlak pada Allah
Tapi karena kemarin kita sebelumnya sudah membahas tentang puasa, dan puasa itu tujuannya menjadi orang yang muttaqin, sehingga tentang takwa ini sudah banyak dikupas oleh para ustaz. Ada takwa, ada taubat, ada izah, ada terus diantaranya adalah ini tentang berdoa. Ada 10. Nah ini kenapa saya ambil tentang doa dulu? Karena kalau panjenengan sami setiap saat masih memerlukan doa ini. Monggo kita pelajari tentang doa, sehingga kalau panjenengan sami banyak manfaat kalau kita tentang hakikat doa ini. Berdoa kepada Allah bagian dari akhlaknya. Untuk berdoa, Allah itu memberikan perintah kepada kula panjenengan sama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min ayat 60, bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu dalil Quran tentang perintah berdoa. Dan Tuhanmu berfirman, berdoa kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini salah satu, karena perintah tentang doa, ayat-ayat dalam Al-Quran cukup banyak. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku berdoa akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Bapak Ibu, ini artinya orang yang tidak mau berdoa itu dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang sombong. Loh, dari mana kok dikaitkan sombong? Sombong itu bisa disebabkan karena dia merasa kecukupan apa yang dimaui. Dia bekerja sukses, mencari kekayaan sukses. Dia menjaga dirinya dalam kesehatan, sukses, sehat terus, dan lain-lainnya. Apa yang diperlukan sukses terusnya. Sedangkan dia tidak pernah berdoa. Nah, itu namanya kesombongan. Karena apa? Merasa mencukupi diri sendiri. Apa yang dilakukan telah mencukupi. Sombong itu banyak penyebabnya. Kalau yang buruk sombong itu diantaranya karena kekayaannya, karena titel pendidikannya, karena nasabnya, karena kebagusan fisiknya. Bahkan sekarang sombong itu karena kealimannya. Pengetahuannya yang banyak bisa sombong itu. Karena ibadahnya yang banyak bisa sombong itu. Sehingga apa? Merendahkan orang lain. Wong iku gak perlu dicedheki karena wayahe salat ya salat, wayahe poso ya gak poso. Misalkan karena dirinya merasa lebih baik, maka dia sombong terhadap orang yang di bawahnya. Dalam arti kuantitas dan kualitas ibadahnya. Sudah pernah umroh bolak-balik, haji juga beberapa kali. Melihat orang lain yang kaya, terus kemudian belum naik haji, dia merasa sombong. Aku masuk ke surga Yuniko, tapi haji dan umroh saya utamakan. Nah, sikap sombong ini sangat berbahaya. Orang yang sombong itu menantang
Allah. Nah, kalau dia berdoa, otomatis merasa dirinya itu kurang. Makanya meminta kepada Allah. Da'ayat du'aan itu artinya menyeru. Menyeru itu nyuwun dumateng Gusti Allah. Tapi orang yang tidak pernah istighfar, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu sikap rendah diri. Kalau orang yang tidak pernah merasa salah, kuat, maka tidak akan pernah mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi di sini perintah berdoa, sebenarnya orang yang menyombongkan diri itu menyembah dalam berdoa akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu orang yang sombong, ya. Orang yang tidak berdoa. Allah dapat mengabulkan doa seseorang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186, kepengker dalam bulan Ramadan kula panjenengan sampun apa niki? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, dan Allah maksudnya, maka jawab bahasanya aku adalah dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau tentang zat Allah, Bapak Ibu sekalian, jangan membayangkan secara logika kita. Allah memfirmankan dekat dengan sana dekat, berarti Allahnya banyak. Jadi tentang sifat-sifat Allah tidak bisa digunakan logika kita untuk menganalisis. Allah itu lebih dekat daripada orang tadi kita. Terus kemudian, nah, yang ada di sini, yang ada di benua lainnya, bagaimana? Allah itu berarti banyak, bukan itu artinya. Dalam cakupan kekuasaan Allah, kula panjenengan dekat dengan kita. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila yang mohon kepadaku, maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku dan telah mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi orang yang beriman itu akan memiliki sifat tidak sombong, akan memiliki sifat suka berdoa. Mau keluar rumah sudah berdoa. Mau bepergian berdoa, mau mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, dan lain sebagainya, penuh dengan doa. Nah, ini yang dimiliki oleh agama Islam. Kamarnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Banyak berita-berita yang viral begitu. Banyak orang-orang non-Muslim itu suka pada agama Islam, ternyata aturannya komplit dalam segala aspek kehidupan, bukan aturan hukum. Badai dahar, badai ngunjuk, ucapkan Bismillah. Dengan Bismillah apa yang kita lakukan itu memiliki nilai ibadah. Apapun kebaikan yang mau kita lakukan, ucapkan Bismillah. Memiliki nilai ibadah. Nah, itu ibadah di dalam Islam itu bukan hanya rukun Islam itu saja, rukun iman bukan itu. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bagaimana ya Al-Baqarah 21? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Betul. Jadi kita dalam surah Al-Baqarah 21 itu diperintahkan untuk banyak beribadah. Agar apa? Kula panjenengan menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum khalaqakum waladzi mabagakum la'allakum tattaqun. Karena ya ayyuhan nasu terusannya kata. Jadi kadang-kadang keliru macam itu. Nah itu kita dengan beribadah berbagai macam, kalau kita niati lillahi ta'ala dengan bismillah itu memiliki nilai ibadah. Kalau kita banyak melakukan ibadah, melakukan kebaikan diniati dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti keikhlasan itu memiliki nilai ibadah, artinya mendapatkan pahala. Kan Kanjeng Nabi dawuh kumpul suami istri itu pahala ibadah. Terus sahabat bertanya, masa Rasulullah kumpul suami istri itu bidadari? Rasulullah menjawab, bayangkan kalau yang dilakukan seorang suami kepada selain istrinya itu bagaimana? Dosa enggak? Dosa. Oleh karena itu kumpul suami istri itu ibadah. Jawabnya kan diplomatis ya. Kalau yang dia kumpul itu bukan istrinya, bagaimana? Berdosa. Selain berdosa banyak bahayanya. Oleh karena itu kumpul suami istri ibadah. Sampai Rasul mengatakan seorang istri kalau mau berpuasa sunat harus minta izin suaminya. Karena apa? Kalau suatu waktu dibutuhkan. Itu contoh saja. Contoh saja. Jadi hamba yang mau berdoa, Allah yang akan mengabulkan. Maka dalam mereka memenuhi segala perintahku dan dalam mereka beriman padaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, nek kula panjenengan pengin pandonga kula panjenengan itu diijabah oleh Ta'ala, mari kita melakukan perintahnya dan sekaligus menjauhi larangannya. Apapun yang kita ucapkan dalam doa itu, insya Allah akan dikabulkan. Cuma dikabulkannya itu tidak seketika itu. Rasul mengatakan dikabulnya doa itu ada 3 bentuk. 3 bentuk. Yang pertama bentuk yang sesuai apa yang diminta. Yang kedua dalam bentuk lain yang setara atau lebih besar dari apa yang diminta. Yang ketiga pasti akan dikabulkan kalau nanti di yaumil akhir. 3 bentuk itu yang akan dikabulkan. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, aku wis ndonga suwe lho, tapi Gusti Allah gak ngabul-ngabulke. Contoh orang yang berdoa itu tidak putus asa. Yang kemarin kita peringati Idul Kurban. Dalam riwayat Nabi Ibrahim itu punya anak pertama, Ismail, itu usia 80 tahun lebih. Usia 80 tahun lebih. Sedangkan Nabi Ibrahim itu doanya mulai diangkat sebagai rasul. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Itu usia 80 tahun ke atas. Nah, baru diberi putra. Nah yang ini ujian kula panjenengan sami, apakah kuat kalau seperti Ibrahim? Sampai tua baru diberikan anak, anaknya ganteng, nurut. Terus kemudian setelah sudah bisa diajak untuk berdialog, jangan orang Jawa itu embat-embatan omong, embat-embatan redung. Le ngene iki aku munggah, ngene iki aku yo boleh. Nah, dalam bahasa Malang itu diajak embat-embatan redung, mempertimbangkan sesuatu. Datanglah perintah dari Allah Ta'ala untuk membunuh, menyembelih Ismail. Nah, ini ujian yang sangat berat. Yang dalam gambaran ini secara hakikatnya, kalau kita memiliki sesuatu harapan diperjuangkan sampai ya,
tidak karuan. Suatu saat terus kemudian mendapatkan apa yang kita perjuangkan itu. Setelah itu ada perintah, lepaskan apa yang kamu peroleh itu. Coba kira-kira gimana? Sampai usia 80 tahun gak diberi anak, setelah punya anak hanya bisa diajak ngomong-ngomong, kok ada perintah disembelih. Itu gambaran Bapak Ibu sekalian. Ibrahim alaihissalam diuji. Anak adalah kecintaan dunia. Allah memberikan perintah adalah kecintaan dunia dan akhirat. Ini pertimbangannya. Segala sesuatu kalau datang dari Allah itu pasti baik dan benar. Ini hebatnya. Ibrahim alaihissalam ternyata tidak bisa diganggu oleh setan. Kecintaan pada Allah, kepatuhan pada Allah atas perintah untuk menyembelih putranya lebih baik dilakukan daripada mengingkari perintah Allah. Nah, keikhlasannya itu oleh Allah diganti dengan ikhlas. Gambaran kali pelan di sana. Pernah ada cerita sekalian. Seorang yang sangat pandai, yang saat muda sudah kaya raya. Itu salah satu orang terkaya di Amerika namanya Rockefeller. Kemudian setelah usia 50 tahun lebih kena penyakit, diobatkan kemana-mana, tidak bisa. Malah oleh dokter divonis Anda hanya tinggal setahun untuk usianya. Bayangkan, kaya segalanya dimiliki. Kalau tidak keliru sampai punya pabrik pesawat terbang di Amerika. Setelah diberitahu usianya tinggal setahun, maka Rockefeller ini berpikir, kalau saya mati harta benda saya kan sekian banyak itu apa? Maka Rockefeller ini mencari pengacara bahwasanya kekayaannya dihibahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu serta orang yang kekurangan. Seluruh kekayaannya saat itu. Ternyata kan dalam Islam kan namanya sedekah. Orang yang sedekah itu dimuliakan oleh Allah. Ternyata dengan sedekahnya Rockefeller ini, maka penyakitnya hilang sama sekali. Sampai usianya lebih dari 60 tahun. Tapi 50 tahun saja kan mati, dokter. Karena banyaknya sedekah itu menyebabkan sakitnya hilang. Di dalam Rasulullah itu hadisnya kan ada. Kalau sakit berobatlah, di antaranya juga bersedekah. Ternyata sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Tapi dalam sedekah jangan itu aku kak loro gak sedekah, jangan. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menghilangkan gangguan dengki dan iri. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surah Munafikun itu sedekah itu nanti digandrungi orang yang sudah mati. Karena di dalam surah Munafikun ayat 9 ya, itu orang yang mati itu mohon pada Allah agar dikembalikan ke dunia. Perlunya apa? Untuk sedekah. Atau sipun Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan gadah atau disisihkan ya. Dari kekayaan kita sisihkan untuk sedekah. Kanjeng Nabi dawuh sedekah itu sing paling apik sing ajek walaupun sedikit. Kemudian nanti kula-kulakan ya. Saben dina sisihkan dana kita untuk sedekah. Bisa waktu subuh, karena Rasulullah dawuh setiap subuh itu manusia didampingi malaikat. Kalau yang bersedekah maka dituakan malaikat. Maka upayakan setiap pagi tidak masjid di sholat jamaah, sisihkan 1.000, 2.000, 5.000 atau 10.000 bergantung pada kemampuan kita masing-masing. Yang penting setiap hari kita bisa sedekah. La musibata ba'da sedekah.
Kanjeng Nabi. Boten bencana yang menimpa kalau kita sudah bersedekah. Sedekah itu banyak, tidak hanya harta benda. Tapi kalau tadi yang saya katakan sedekah subuh, ya tentu saja bagian dari kemampuan finansial kita. Allah dan mengabulkan doa-doa kita. Makanya juga kita jangan sampai malas untuk berdoa karena kesembuhan kita. Di dalam Al-Quran surah Isra ayat 110 ya, untuk berdoa awalilah dengan Asmaul Husna serta suaranya tidak keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'un falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman sama dengan Allah dengan nama yang mana saja kamu seru. Maksudnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Asmaul Husna ya, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkan, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Berdoa itu kebetulan salah banter-banter. Maca Quran itu apalagi di masjid. Rasulullah pernah melarang salah seorang sahabat yang mengaji di dalam masjid, sementara di masjid itu ada sholat, karena mengganggu orang sholat. Nah ini termasuk bagian kita, bagaimana masjid itu bisa dicintai oleh tetangga masjid. Tetangga masjid kita itu juga butuh tidur yang nyenyak, ya, butuh mendengarkan sesuatu yang dibicarakan di dalam rumah. Kalau masjid terus menerus suaranya di luar banter terus ya. Jadi penjenengan rasakan kira-kira gimana terjadinya. Tetangga masjid itu akan lebih senang pada masjid yang suaranya banter terus atau kira-kira yang menghargai tetangga masjid. Ini perlu menjadi pikiran kita. Sehingga kula panjenengan bisa memanage masjid itu untuk dicintai oleh tetangga kita. Di antara ini kemarin waktu korban, dari lasismu itu meminta, Pak, korban di lasismu Pak nanti bisa diterima dalam bentuk ya, rendangmu sudah kaleng. Tapi banyak di antara kita itu yang berpikir saat-saat kita melakukan penyembelihan korban yang di masjid itu dilakukan, itu ada cara untuk membuat hati dan perasaan penduduk sekitar masjid menjadi lunak. Contohnya di masjid kampung saya, di selatan rumah saya, dari masjid saudara kita dari Nahdien ya. Tahun lalu itu ada salah satu jamaah ya, yang mungkin dianggap pentolan di situ ya, yang tidak mau atau menentang kalau daging kurban itu dibagikan kepada seluruh penduduk sekitar masjid. Ini kurbannya orang Islam harus diberikan pada orang Islam semuanya. Sedangkan dagingnya banyak. Saya katakan utamakan orang Islam, kalau sudah cukup rasa beri kepada semua penduduk, non Muslim juga diberi. Non Muslim juga menerima. Hasilnya apa? Kemarin itu ada beberapa orang non-muslim yang ikut di halaman masjid itu ngerewangi, ngirisi daging atau itulah. Itu terbujuk hatinya. Tadinya tidak pernah begitu. Ternyata hasil dari tahun kemarin ya, tahun lalu kemarin itu ada beberapa orang Islam yang masuk ke halaman masjid ikut menjeli tulang dan ngiris daging. Gak apa-apa itu. Tandanya mereka tidak alergi terhadap orang Islam. Nah, sehingga apa? Di antara kita untuk budal lagi binatang korban kelasismu itu menjadi pikir-pikir. Tetapi kalau masjidnya itu banyak yang pengkorban ya, mungkin lebih baik di kelasismu. Karena apa?
nanti kembali kepada kita bagian daging itu sudah barang matang, bentuk kornetnya, kornet daging sapi atau daging kambing. Yang lainnya apa? Dikirim kepada masyarakat daerah yang membutuhkan, termasuk kayak tadi orang non muslim juga menerima. Akhirnya apa? Damai kita. Nah ini pada orang sekitar masjid juga begitu. Nah ini hanya sapinya hanya 2, masyarakat sekitar masjid banyak. Kita tak kira dengan sini masih kurang, misalkan. Tapi kalau masyarakat sedikit banyak yang korban, lebih baik yang lain bisa dikirim ke lasismu. Nanti kembali kepada kita jadi 30% daging korban itu berubah masakan yang sudah matang, kornet sapi. Jadi ada rendangmu. Jadi berdoa jangan sampai dengan suara-suara yang keras. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. Merendahkan termasuk di dalam salat sekalian. Ada orang salat itu yang mungkin kurang pendengarnya sudah berkurang, sehingga dalam bacaan salat mestinya sir ya, rotoban Bismillah, Alhamdulillah, kanan kirinya bingung. Salat itu bacaannya sir didengarkan oleh diri sendiri, tidak boleh dibatin. Sir didengarkan diri sendiri itu artinya bibir kita tetap bergerak, tapi jangan sampai dengar kanan kiri. Kanan kiri juga membaca ayat dan doa-doa lain, sehingga tidak terganggu. Mungkin panjenengan pernah merasakan itu. Iki wayai sir didengarkan diri sendiri, cek banter nih. Sini baca misalkan ya kalau sholat duhur dan asar ya, itu kan sir semuanya. Kalau situ agak banter berbisiknya kebanteran, kanan kiri terganggu. Dalam doa juga begitu, termasuk jangan sampai kita meraskan suara di dalam sholat. Jangan pula merendahkan, rendah dalam arti kalau doa banter ya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Diri sendiri paham, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini berdoa dengan Asmaul Husna tadi yang Alhamdulillah rabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majdah ya rabbana alamin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim Allahumma salamat wa alisabbi ajma'in. Ada Asmaul Husna di situ. Juga doa bergantung dari yang kita maksudkan dari 90 nama Asmaul Husna yang Allah Ta'ala itu. Bisa mengambil itu. Bahkan Allah itu murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Karena apa? Yang tadi disebutkan sombong. Karena sehat terus rata loro ya, maka tidak pernah meminta ya Allah jagalah diriku dari adanya penyakit yang menyerang diriku. Kalau suatu tiba datangnya penyakit, naudzubillah. Makanya walaupun kita sehat, tetaplah bermohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa sehat. Perlu kita memohon kepada Allah Ta'ala. Malam yas'alillahi yaghdab alaih. Barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kalau manusia bolak-balik dimintai bosan, selisih malah marah. Tetapi Allah kalau kita mintai dengan doa itu, justru Allah sayang kepada kita. Karena apa? Kita merasa membutuhkan Allah dan merasa hamba Allah yang lemah. Ada seorang tanya, musuh bolak-balik sampun dino nggak lepas nyuwun tok. Nggak malu pada Allah nyuwun tok. Kau perbanyak ibadah. Nggak tahunya kalau doa itu aja bagian dari ibadah. Karena ini Allah malu, Allah marah kalau Allah tidak kita mintai. Kita masuk sebagai hamba Allah yang sombong. Jadi semakin banyak berdoa bagi orang Islam pada Allah Ta'ala itu semakin baik.
letakipun ibadah. Contoh mau Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu janji mukul ibadah. Simbolnya adalah ibadah. Artosipun kula panjenengan sami kalau meminta suatu pertolongan jangan kepada selain Allah. Kepada Mbah Dukun ya. Katanya sekarang orang tua sing punya keahlian supranatural. Kita mengingkari janji itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang baik-baik saja. Sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tahu kita suatu saat ada beberapa alternatif pilihan dan pilihan itu sama-sama menguntungkannya, pilihlah pilihan itu yang dalam jalan yang lurus, tidak mengandung dosa. Ini contoh yang ibadah. Jadi dari apa yang kita ucapkan itu membawa keyakinan kita dalam beribadah berikutnya. Akal kita berapa nyuwun ini ya. Kepada siapa lagi kita memohon berdoa kalau bukan kepada Allah. Dalam hadis Tirmidzi dan Abu Nu'aim, sallallahu min fadlihi fa innahu yuhibbul ayyus'al. Mintalah kalian kepada Allah dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah senang untuk dimintai. Tadi ya. Jadi Allah lebih suka kalau dimintai. Agar apa? Kalau panjenengan tidak masuk dalam kelompok orang yang sombong. Waktu mustajabah untuk berdoa. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, "Nuzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulailatin ila samai dunya. Haina yaqul may yas'alni fa'ti." Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam pada akhir seperti malam lalu berfirman, barang siapa berdoa padaku pasti aku kabulkan. Bapak sekalian, kula panjenengan jangan berpikir secara logika manusia. Yang dimaksudkan turun ke atmosfer bumi berarti Allah berarti punya tempat di atas sana kemudian turun mencari orang yang berdoa untuk dikabulkan. Bukan itu. Kalau tentang sifat-sifat Allah kita mengimani. Banyak bertentangan beberapa mufasir tentang bahwasanya dalam ayat kursi itu Allah bersemayam di arsy. Jangan bayangkan Allah duduk di singgasana sana dengan kursi yang besar. Kita meyakini Allah tinggal berada di arsy. Apa tafsirnya? Allah sendiri yang paham. Sebenarnya kalimat alif lam mim tidak ada yang bisa menafsirkan. Itu rahasianya kepada Allah sendiri. Rasulullah juga tidak bisa menafsirkan alif lam mim itu. Termasuk ini Allah itu setiap malam sepertiga malam yang akhir itu turun ke atmosfer bumi untuk mengabulkan hamba Allah yang berdoa. Ini menggambarkan bahwasanya siapa yang minta kepadaku pasti aku beri, dan siapa yang minta ampun padaku pasti akan demikian itu berlaku sampai terbit fajar. Artosipun sepertiga malam akhir. Kemudian sudah disampaikan dan sekalian ya, ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau kita menggunakan sepertiga malam yang akhir berarti kita lakukan sholat qiyamul lail. Dan Nabi Dawud seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Bapak Ibu silahkan punya masalah apapun atau tidak punya masalah, punya pengharapan apapun baik dunia maupun akhirat, lakukan sholat malam.
Kepada sudah sampaikan, sudah semakin tua kita ikuti kayak sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sadaripun sare, sikat gigi, wudu, terus kemudian sholat witir. Saged 1 rakaat setelah ngantuk, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, monggo. Lakukan itu bagian dari sholat malam. Nanti bangun menjelang subuh, kira-kira 1 jam sebelum subuh, untuk berwudu tambahi dari rakaat yang tadi malam sudah dilakukan. Kalau sudah 5, berarti ditambah 6 rakaat lagi, 2. Kalau sudah 3, tambah lagi 8 rakaat, 4 atau 2. Silakan. Ini jadikan kebiasaan kaki kula panjenengan, jangan tinggalkan sholat malam, karena itu semuanya bagian yang dicontohkan Rasulullah. Kalau ada hukum-hukum bagi Rasulullah itu wajib. Jadi sholat malam itu Rasulullah mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Nah, kula panjenengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Karena Kanjeng Nabi dawuh, seutama-utamanya sholat setelah sholat malam, sholat wajib adalah sholat malam yang dilakukan sepertiga malam yang akhir. Dan di situ Pak sekalian, cobalah pulau panjenengan sampai semakin tua, kalau mewean Pak sekalian. Mewean saya itu. Kadang dalam sholat itu kita mewek, sujud mewek. Karena apa? Merasa pulau panjenengan ini wis tambah usia, tidak tahu Allah akan mencabut nyawa kita. Rasakan waktu kita sholat itu koyok-koyok, mari ngene kate meninggal. Kemarin saya lihat berita yang viral, ada seseorang di desa mulai sapi mulai kecil, direncanakan nanti kalau sudah gede digunakan untuk korban. Waktu sapi itu disembelih, orang yang berkorban ini langsung jatuh tersungkur dan mati. Husnul khotimah. Jadi menyerahkan sapi untuk disembelih dalam korban, waktu disembelih itu langsung terjatuh, tersungkur dan meninggal. Ada lagi orang yang begitu masuk masjid, salat bareng, pas sujud ternyata gak bangun lagi. Masya Allah, husnul khotimah. Nah ini sing angel Bapak sekalian. Untuk cari husnul khotimah betul gampang. Oleh karena itu, kula panjenengan pengen, kula niku seneng dalam mukadimah ngaji niku nek surah Al-Asr. Karena apa? Kita semua itu selalu dalam kondisi waktu yang terbatas. Al-Asr. Semuanya dalam waktu asar. Mataharinya akan segera angslup. Kalau bersani, Allah mungkin sewaktu-waktu akan mengambil nyawa kita. Makanya jangan pernah kalau panjenengan, wah umur saya akan sedowo, aku sehat. Jangan. Orang yang sehat tahu-tahu langsung meninggal tidak sedikit. Saya kira itu ya, ini masih jadi doa ini masih banyak sebenarnya. Tapi saya jelaskan untuk meluas ke kanan ke kiri agar apa? Bisa membayangkan tidak hanya dalilnya, tapi bagaimana prakteknya. Sebelum diakhiri mungkin wonten ing badhe pun bersama ke Bapak Ibu. Kalau sing takon yo gak apa-apa. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Juga sebelum jemaahnya. Jangan itu bisa doa. Allah sudah
Biasanya kita tuh sudah berdoa. Yang lain saya ikuti, ajaran yang lain saya ikuti, cuma itu aja yang aku. Terus gimana ini? Baik, berdoa. Kalau berdoa katanya sama sih serangka doa sama Allah. Mesti kesehatan, dia suka, kesulitan itu aja berdoa. Saya jawab mana saya? Mesti yang biasa. Ya, betul. Gitu aja Pak. Jadi gini Mas kan, kalau sudah urusan agama, jangan menafsirkan dengan akal kita. Kata Syekh Muhammad, Allah itu berdomisili di arsy. Lalu sang cucu, jangan bayangkan Allah di sana duduk-duduk tiduran punya kursi yang gede berlapis emas, jangan. Apa arsy itu? Yaitu kediaman Allah sudah. Selamanya perintah berdoa, kan jelas itu Al-Quran. Perintah berdoa. Ya kita tidak tahu apakah kita ini diluluh sehingga kita sukses oleh Allah atau kita itu masih perlu untuk menambah kebaikan dengan doa. Karena perintah berdoa dari Allah dan Rasulnya, kita tetap lakukan saja. Apapun kata orang biarkan. Kayak istighfar. Esok sore awan bengi istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kok gak masuk gak izin? Itu kan yang logikanya digunakan untuk menganalisa, memikirkan perintah agama. Tidak boleh jangan logikanya. Ambil kemanfaatan dari apa yang diperintahkan itu dengan banyak istighfar. Mudah-mudahan kita sampai insya Allah ingat jangan sampai berbuat kesalahan lagi. Dengan kita berdoa kepada Allah berarti menyebabkan pulau ini boten sombong. Ya Allah, jagalah kesehatan saya agar saya bisa beraktivitas di dunia ini beribadah dengan baik. Ya Allah, selama-lamanya sampai ajal menjemput. Agar apa kita berdoa? Kita tidak sombong, gila aku sehat, aku penuh dengan obat, tidak. Kalau pilih itu ustadz ya ini guyon. Tapi jelas itu menafsirkan sesuatu dengan logikanya saja. Di dalam tuntunan agama tidak pas. Aku satu di nyuwun terus kapan cukupnya? Ya, kita pernah sama yang lain. Kau diperintahkan banyak berdoa. Betul balik bukan?